YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Ya, pemirsa, kasus positif COVID-19 di lingkungan perkantoran ibu kota meningkat tajam. Pemprov DKI Jakarta berdalih peningkatan disebabkan adanya pelonggaran protokol kesehatan. Upaya normalisasi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 terus digalakkan. Sektor bisnis dan perkantoran kembali bergeliat di tengah ancaman pandemi yang belum juga berhasil ditanggulangi. Sayangnya, geliat di sektor ekonomi dan bisnis berdampak melonjaknya kasus positif COVID-19 di lingkungan perkantoran, terutama di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta merilis adanya lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 dari klaster perkantoran. Di pekan kedua bulan April terjadi lonjakan hampir 300% dari kasus positif COVID-19 di lingkungan perkantoran. Jumlah kantor yang dilaporkan terpapar COVID-19 pun alami lonjakan. Tanggapi lonjakan klaster perkantoran, Wakil Gubernur DKI Jakarta berdalih hal ini disebabkan adanya pelonggaran protokol kesehatan. Memang kan kita tahu belakangan memang terjadi beberapa pelonggaran, tapi pelonggarannya kan tidak signifikan, tetap dengan kapasitas yang lama, yaitu 50%, jam operasional tetap dibatasi, semuanya tetap dibatasi sekalipun ada pelonggaran, dan kita minta semuanya termasuk perkantoran melaksanakan protokol kesehatan. Atas peningkatan itu, ini sedang kita cek kembali apa yang menjadi penyebab, apakah terjadinya penurunan itu di perkantoran sejak di rumah, diawali dengan klaster rumah umpamanya, apakah di perjalanan pergi, perjalanan pulang, atau di kantor itu sendiri, atau di tempat-tempat lain. Ini memang sedang kita cek kembali. Ironisnya, vaksinasi COVID-19 yang tengah digalakkan belum menyasar karyawan dan pekerja non-pemerintahan. Hingga saat ini baru sektor pelayanan publik yang meliputi frontliner dan pedagang yang mendapatkan vaksinasi. Sementara para pekerja di sektor swasta mengakses vaksinasi COVID-19 dari jalur mandiri, yang tentunya tak bisa menjangkau keseluruhan pekerja dan karyawan. Sembari menanti program vaksinasi menjangkau para pekerja di sektor swasta, Pemprov DKI Jakarta mengimbau pengelola perkantoran meningkatkan pengawasan dan evaluasi protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat dengan kebijakan bekerja dari rumah? Apakah efektif dan efisien untuk dilakukan dan dapat menekan penyebaran virus corona? Dan berikut liputannya untuk Anda pemirsa. Kalau menurut saya sih setuju ya Mbak ya, karena kan sekarang kayak kantor udah mulai aktif lagi kan, otomatis dari mana-mana tuh jadi satu di situ. WFH lagi saya setengah-setengah sih. Saya lebih setuju kalau masuknya cuma berapa persen gitu loh. Lagi. Setuju. Kenapa nih Pak? Biar tidak meningkat. Cukup efektif sih Mbak, cuma kadang kan kalau misalkan di perkantoran itu ada yang memang butuh untuk masuk juga kan. Kalau WFH full, misalnya kayak saya kan kerja di kantor IT gitu. Kalau misalnya engineer-nya yang WFH gitu agak susah sih. Kalau dibagi jam kerja ya maka orang yang satu kantor itu tidak akan bertemu secara langsung dalam satu kantor gitu kan. Ada pagi, ada siang, ada sore gitu. Pemirsa, polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina. Mereka diduga membayar Rp6,5 juta untuk lolos dari karantina kesehatan COVID-19. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang dari luar negeri bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina COVID-19. Kasus ini terungkap dari pengembangan polisi setelah menangkap S dan RW yang telah mempermudah WNI berinisial JD yang datang dari India tanpa menjalani protokol kesehatan. Saat keluar ini bisa langsung tanpa melalui karantina, terus kemudian bisa kembali ke rumahnya dengan imbalan beberapa atau 6,5 juta ya. Berhasil kita sita hasil rekening daripada saudara S, hasil pembayaran daripada saudara JD. Sebelumnya pemerintah memperketat aturan masuk bagi WNI dan WNA sepulang perjalanan dari luar negeri. Namun aturan ini masih dimanfaatkan sekelompok orang untuk mengambil keuntungan. Polisi pun kini tengah menelusuri adanya kelompok lain yang memanfaatkan kondisi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, sebanyak 46 warga di RW 28 Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang, Banten serempak terpapar positif COVID-19. Warga tersebut terpapar usai melakukan acara munggahan Ramadan di Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini ditemukan 48 warga positif terpapar COVID-19 setelah 65 orang ibu-ibu dan anak-anak warga RT 06 melakukan bepergian ke wilayah Bogor, Jawa Barat untuk kepentingan munggahan bulan suci Ramadan pada tanggal 10 April lalu. Akibat adanya kejadian tersebut, posko Kampung Tangguh Jaya didirikan di pintu masuk menuju kawasan. Penerapan lockdown wilayah dilakukan dengan memperketat pemeriksaan aktivitas keluar masuk warga. Pertama kali setelah pulang dari wisata, setelah 2 hari kemudian satu persatu warga itu udah mulai sakit. Dan yang paling parah kemarin Ustadz di salah satu musola kita di Nurul Iman itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kini 48 warga yang terpapar telah menjalani isolasi di Hotel Yasmin dan sebagian menjalani perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Selain mendirikan posko Kampung Tangguh, langkah pencegahan juga telah dilakukan pihak kelurahan dengan melakukan testing, tracing, serta penyemprotan cairan disinfektan. Pasca temuan warga yang terpapar, warga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan diberlakukan jam malam. Akan tetapi apabila ada kepentingan darurat, diperbolehkan keluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Belasan narapidana Lembaga Permasyarakatan Jember positif COVID-19. Tidak hanya napi, satu petugas ruangan napi wanita juga terpapar COVID-19. Ratusan napi lapas Jember ini langsung diminta keluar ruangan oleh petugas karena seluruh ruangan akan disemprot desinfektan oleh petugas PMI. Hal ini dilakukan pasca 11 narapidana dan satu petugas lapas wanita positif COVID-19. Kejadian bermula saat satu napi wanita mengeluh muntah dan dirujuk ke RSU Dr. Subandi. Dan setelah dites, hasilnya positif COVID-19. Dengan kejadian ini, 60 lebih napi wanita dites swab PCR. Dan kepala lapas siapkan ruangan khusus bagi 11 napi yang positif. Yaitu satu orang naptamping dari poliklinik, yaitu laki-laki, yaitu tanpa gejala juga. Jadi sudah 11 orang. Petugasnya satu orang yang OTG. Ini juga sudah isolasi. Nantinya, lapas akan rutin disemprot dengan disinfektan oleh PMI Jember. Dan diharapkan tidak adanya penularan COVID-19 di lapas Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, takut dengan jarum suntik, seorang pengemudi dan seorang pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat menangis saat hendak divaksin. Sejumlah rekan mereka pun membujuk agar tidak usah takut jarum suntik dan mau divaksin. Musli, seorang pengemudi dari perusahaan swasta ini ketakutan saat akan divaksin. Ia mengaku baru pertama kali disuntik sejak kecil. Bahkan ia dibantu rekannya dan dibujuk agar tidak takut dengan jarum suntik. Ia pun mengaku ketakutan jika harus mengikuti vaksin tahap 2 nantinya. Hal yang sama juga terjadi pada seorang pelaku UMKM yang takut saat akan divaksin. Bahkan ketika selesai disuntik, ibu ini justru tidak terasa bahwa jarum suntik telah menusuk lengannya. Vaksinasi ini digelar oleh Kadin Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedikitnya 500 pelaku usaha dan pekerja swasta di Kota Bekasi menerima vaksinasi tahap pertama yang digelar oleh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Cabang Kota Bekasi.
Dengan diberikannya vaksinasi kepada para pelaku usaha dan pekerja sektor lainnya ini, diharapkan iklim perekonomian di Kota Bekasi segera normal kembali. Vaksinasi massal terdiri dari 3 kelompok. Pertama dari para pengurus Kadin, kedua dari pengusaha Apindo, ketiga dari UMKM, yang mana dengan kolaborasinya Kadin mengajak teman-teman para pengusaha agar para pengusaha ini semuanya pada sehat dan kita ikut serta dalam mensukseskan acara COVID-19. Vaksinasi ini diharapkan akan meringankan beban pemerintah daerah dalam mempercepat program vaksinasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Legend Doni Monardo mengatakan penyebaran COVID-19 saat ini terbilang cukup tenang dibandingkan periode Desember 2020 dan Februari 2021. Meskipun demikian, menurut Doni, momentum keberhasilan yang diraih sekarang ini harus terus dijaga. Keberhasilan pengendalian COVID-19 bukan merupakan hasil pekerjaan 1 atau 2 institusi, melainkan hasil pekerjaan besar bangsa, di mana kasus aktif nasional berada pada posisi 6,12% dan angka kesembuhan berada pada posisi 91,16%. Doni juga mengatakan penanganan COVID-19 harus terus ditingkatkan. Pasalnya, angka kematian COVID-19 di Indonesia akibat virus corona atau SARS-CoV-2 masih lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Yang pertama adalah Bapak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh daerah yang telah menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Sehingga saat ini kita bisa menikmati suasana yang cukup tenang dibandingkan pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari yang lalu. Dan tadi sudah diingatkan berulang kali oleh Bapak Menkes, mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 institusi, tetapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga agar kita bisa mempertahankan kondisi yang sekarang ini, di mana kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12%. Dan angka kesembuhan kita berada pada posisi 91,16%. Ya pemirsa, sesaat lagi segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Fazila Khairunisa. Zila, ada informasi apa saja disampaikan dari segmen mancanegara nanti? Baik Pram, usai jeda ini akan ada informasi mengenai ribuan orang yang menentang aturan Dewan Militer Transisi di Chad. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikutnya.